Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para halayak, para kiai, para tuan guru, para masyayikh, para penerus perjuangan baginda Muhammad SAW yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan saya hormati para umara, para pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil, militer maupun polri. Wabil khusus kepada Bapak Gubernur Jambi, Bapak Haris Hafizahullah wa Harsahullah. Semoga senantiasa beliau dijaga, diberi sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Bapak Wakil Gubernur yang saat ini kurang enak badan, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Kakang Wil, Ketua MUI, Rektor UIN, dan semua Ketua DPR, Ketua DPRD Jambi, dan semua para hadirin dan hadirat, khususnya juga kepada Amir Masjid Al-Falah yang insyaallah senantiasa diberi kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan dikaruniai oleh Allah malam yang mulia, yaitu malam 1 Rajab, sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'awat." Ada 5 malam yang malam-malam tersebut doa kita insyaallah tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab. Yang pertama adalah malam 1 Rajab. Dan malam ini juga bertepatan malam tahun baru Masehi. Saya bahagia ketika saya diundang oleh Bapak Gubernur untuk melaksanakan zikir di malam tahun baru seperti ini. Karena saya setiap malam tahun baru pasti bakal berakbar di otak saya. Dan malam ini juga, ketika manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya ada segolongan manusia yang mengingatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika majlis kemaksiatan diadakan, harus ada majlis yang baik yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada ulama yang membuat majlis di malam tahun baru, bukan untuk merayakan tahun baru, akan tetapi untuk mengimbangi rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan pilihan agar orang hadir di dalam majlis di situ berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Orang kalau lihat kemungkaran, rubahlah, kata Rasulullah. Pertama dengan kekuatan. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Dengan lisan tugasnya ulama mengingatkan melalui tausiahnya. Dengan kekuatan, masya Allah, para pejabat mengadakan majelisnya. Rasul mengatakan rubah, bukan hilangkan. Malam tahun baru orang lalai dari Allah, jangan ditutup, akan tetapi dirubah dengan yang positif. Itulah wasiat baginda Muhammad SAW. Semoga malam ini turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis yang mulia ini, khususnya di provinsi Jambi ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita hidup di dunia untuk mengumpulkan bekal kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Apapun profesi kita, jadikan lahan ibadah kita agar kita mendapatkan kenikmatan yang abadi di dalam nanti di akhirat. Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita maklumat siapa mereka orang-orang yang nanti mendapat naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sab'atun fi dhilli 'arshillah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia di mana mereka mendapat naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imamun adilun, pemimpin yang adil telah dipayungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama berkata, kenapa pemimpin kok nomor 1? Karena dia ada 7. Kenapa yang nomor 1 pemimpin yang adil? Maka kata Allah bahwa imamun adilun dhillullah fil ardh, karena mereka para imam yang adil adalah payungnya Allah di muka bumi ini. Maka di hari nanti ketika dia memberi payung kepada masyarakatnya, diganti oleh Allah. Yang pertama mendapat payung adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Maka itu kita minta sama Allah agar negeri kita ini selalu dikaruniai pemimpin-pemimpin yang adil. Amin Allahumma. Ada ulama namanya Sayyidina Fudail bin Iyad. Beliau berkata, "Laukana li da'watun mustajabah." Kalau saya dikasih satu doa yang mustajab, maka beliau mengatakan, "La da'autu hali sultan." Saya minta dapat pemimpin yang baik. Ini kata Fudail bin Iyad. Beda kalau kita dapat satu doa mustajab tadi. Kira-kira nih, kalau malaikat datang di kita nawarin satu doa mustajab, kira-kira yang kita minta apa tadi? Ini jadi buat uang. Kita minta uang. Ketika kita diberi uang, ya udah minta berapa kata malaikat, 1 triliun dolar dikasih. Begitu uang turun kaget stroke. Katanya saya minta uang, tapi minta stroke, salah sendiri dan minta sehat. Ya udah ganti pernikahan, minta sehat panjang umur, siap. Dikasih umur 200 tahun, gak pernah sakit. Tapi stres, rezekinya setengah lagi. Mau minta apa? Mau minta sehat, rezekinya seret gak enak. Minta rezeki, sakit gak enak. Terus mintanya satu. Kata beliau, minta pemimpin yang adil. Kalau pemimpin adil, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan kita diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma. Itu hadirin. Makanya kita selalu minta sama Allah pemimpin yang adil, doa kepada Allah tiap sholat agar Allah karuniai kita pemimpin yang adil. Ngomong-ngomong jadi pemimpin adil itu enak. Sebab ada riwayat yang mengatakan satu hari pemimpin adil itu seperti 60 tahun ibadah. Coba yang bawa kalkulator hitung. Kalau dia pegang kepemimpinan 5 tahun, 365 dikali 5 dikali 60 tahun setiap hari. Kira-kira berapa pahala yang didapat? Kita ini kalau mau dapat ibadah 80 tahun nunggu Lailatul Qadar, baru dapat setahun sekali. Tapi kalau pemimpin yang adil, nggak usah nunggu Ramadan, nggak usah nunggu Lailatul Qadar, 2 hari sekali Lailatul Qadar. Kalau adil, kalau nggak adil Lailatul Qadar. Maka itu seorang pemimpin yang baik, yang adil, yang memikirkan rakyatnya, diangkat kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah bahagia kalau apabila Provinsi Jambi masih dipimpin orang-orang yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil, wakil-wakil rakyat yang adil, membahagiakan kita hari ini ketika kita kumpul berzikir, ketika kita ingin untuk berdoa ataupun memulai tahun yang akan datang dengan kebaikan. Semoga insya Allah zikir ini membawa dampak kebaikan untuk Provinsi Jambi. Amin Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, yang dapat nanti naungan Allah, mereka orang-orang yang masih muda, masya Allah, dari SMA berapa yang pada kumpul untuk diri kepada Allah. Dari muda sudah ibadah. Kalau tua beribadah itu biasa aja itu. Emang kalau beribadah orang tahun 70 tahun masih mau dudem. Tapi yang hebat ini ketika berjualan masuk di masa muda, dia nggak pakai, dia masuk pesantren, dia tuntut ilmu, dia hadir majelis-majelis ilmu, dia dekat dengan para ulama, maka mereka adalah pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita apresiasi, karena saya dengar tadi masya Allah yang hadir banyak dari SMA pada kumpul di sini untuk berpikir, untuk majelis kebaikan yang kita hadiri bersama. Semoga mereka menjadi para pemimpin yang adil dan para pemuda yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Ini pemuda seperti ini hebat. Makanya saya selalu ngomong, pemuda sok tua nggak apa-apa. Yang tak boleh itu kalau orang tua sok muda. Anak muda sok tua, udah pakai sarung kemana-mana ke orang tua, itu bagus. Yang nggak bagus, masya Allah, usia 25-70 tahun karena PDK masih hadiri. Udah karena PDK pakai kaos putih dan lain-lain hadirin. Ini orang tua sok muda namanya. Nggak bagus. Anak muda sholat di waktu di orang tua itu hebat. Nah ini sama Allah agar anak-anak muda kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang mendapat naungan Allah dan di hari ada yang kedua naungan Allah adalah mereka orang-orang yang senang masjid. Karena ulama yang senang masjid, yang bangun masjid, yang perhatian sama masjid, yang jadi takmir masjid, yang sholat lima waktu di masjid, mereka orang-orang yang disebut mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya cinta dengan masjid. Alhamdulillah, lihat megahnya masjid ini, masya Allah. Katanya masjidnya 1.000 rupiah. Saya hitung dari nanti udah 1.000 rupiah. Masya Allah, tapi makna 1.000 itu selalunya saking banyaknya tiangnya. Ini hebat ini masjid. Begitu luas bangunannya, masya Allah. Karpetnya sudah kayak mesin abang dari. Ya, semoga yang menyumbang ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hebat. Orang yang bangun masjid hebat. Orang yang memakmurkan masjid hebat. Sholat di masjid hebat. Karena masjid itu dibangun bukan cuma megah-megahan saja hadirin, tapi harus dimakmurkan. Saya pernah diundang di satu tempat di Jawa. Ada masjid bangunannya megah, ini ada. Bangunnya tahun 15 tahun yang lalu, bangunnya masjid 600 miliar. Ada liftnya, ada payung yang Masjidil Haram, masya Allah hebat. Saya pernah bermaulid di sana. Ada tempat tinggal, guest house untuk tamu-tamu. Saya tinggal di sana. Pagi saya sholat subuh, masya Allah, yang sholat sisof ada 8 orang hari. Sholat masjid 600 miliar, sholat subuh 6 orang hadirin. Mending buat musola daripada masjid ratusan miliar. Coba bayangkan 600 miliar sholat subuh 8 orang. Itu ada masjidnya nggak dikit hadirin. Kalau dibilang pek-pek hadirin, tanggalan jadi ini. Itu dulu kalau sekarang terkeliru itu.
supaya saya dapat sholat jamaah. Dan tahunya ketika saya sampai di mihrab, subhanallah, mana ada imam sendiri. Saya bingung, ini yang mau tadi siapa? Saya tanya, Pak, yang mau tadi siapa? Saya. Imamnya saya, masya Allah. Dia udah sholat. Hebat ini hadirin. Imam, muadzin, muqim. Terlibat. Saya sholat hadirin. Saya sholat. Udah berbeda seperti itu. Dan kalau ada makmum kecuali saya. Lebih panas hati saya ketika imam berkata, kau luruskan. Saya sendiri bisa mau luruskan sama siapa. Lebih panas lagi ketika berkata, wakarasu rapatkan. Mau rapat sana nada tembok, hadirin sana nada tembok. Akhirnya saya maju, saya rapatkan dengan imam satu mihrab kedua. Selesai sholat saya khusyuk, saya ngomong, ayo ke rumah takmir, kasih tahu takmir di masjidnya kosong. Setelah selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya Allahumma antas salam, kali ini Allahumma antas jalan. Pak Imam, ayo ke rumah takmir masjid. Lu ngapain? Laporin masjidnya kosong. Tempat takmirnya ya saya, Beko. Istimewa. Takmir, muadzin, muqim, imam, lengkap. Nah ini kadang-kadang masjid kosong. Bangunan masya Allah masjidnya kosong. Ini salah ini. Kita makmurkan masjid karena memang inna yang guru masjid Allah mana bila benar. Orang yang betul-betul memakmurkan masjid pasti orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Bila ra'aitum man ihtaja masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kau lihat orang selalu ke masjid, saksikan dia orang yang beriman. Ayo, masjid-masjid kita makmurkan, kita jaga. Dan kalau kita nggak jaga, ada orang-orang yang suka merebut masjid, bahaya itu. Ya, kalau sudah direbut, masya Allah, ada juga tidak sekali. Kalau sudah direbut, maulid juga nggak boleh, peringatan maulid nggak boleh, peringatan itu nggak boleh. Mau marah, kita ke masjid. Maka itu makmurkan masjid, bukan cuma bangunan, sholat masjid. Khususnya ibu-ibu sholat di rumah lebih baik. Akan tetapi anak-anaknya didorong untuk berangkat ke masjid, suaminya didorong untuk berangkat ke masjid. Nah itu yang benar hadirin. Ibu-ibu ini ke masjid jangan dilarang, tapi sholat di rumah lebih baik kata Rasulullah SAW. Tempat yang paling dicintai Allah masjid, paling dibenci adalah pasar, mall. Ini kadang-kadang masya Allah. Ibu-ibu ke masjid nggak boleh ke mall di Sukona. Dan yang ini cover. Saya pernah umroh sama jamaah. Ada perempuan. Saya umroh, saya bilang ibu-ibu, maghrib, isya, nggak usah pulang. Kalau perlu asar, maghrib, isya di masjid baru pulang makan. Aduh, dia tidak keluar ke toilet ini nggak bisa. Jadi setiap maghrib pulang, isya pulang, sholat di masjid. Tapi untuk ke masjid iktikaf lama nggak kuat. Setelah saya umroh pulang transit Dubai, sampai di Dubai masuk mall. Masya Allah ibu-ibu jam 10 mall dibuka masuk. Jam 1 saya WA, sudah siap pulang belum? Jam sore belum, sampai ditutup jam 10 malam iktikaf di mall kuat. Kalau di masjid nggak kuat, tapi kalau di pasar kuat. Tapi mereka orang-orang yang cinta masjid, hatinya berkait dengan masjid, adalah orang yang mendapatkan naungan di akhirnya dan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Yang keempat kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulani ta'ata fillah, orang yang saling cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hadirin, orang cinta yang murni adalah cinta dengan para orang soleh dan orang-orang dari Allah. Orang cinta dengan orang soleh itu berarti murni cintanya karena Allah. Karena kita ini kalau cinta kiai, kita ustaz, untuk apa?
Kita kalau cinta pejabat mungkin kepengen proyek, cinta orang kaya supaya gampang utang. Tapi kalau cinta ustaz dan ada lain, karena berkeyakinan Allah cinta dengannya maka aku cintai dia. Cintai orang soleh. Ini zaman sekarang alhamdulillah anak-anak muda kita hatinya diremuk dari kecintaan orang soleh dan ada kecintaan alhamdulillah para artis, pemain bola yang kadang-kadang seumur hidup sholat sekali tidak. Maka itu cintai orang-orang yang soleh, cintai orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kecintaan itu murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka rajulun tasaddaqa bisadaqah, orang yang sedekah dengan satu sedekah, la ta'lam yamin la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, yang ngasih kanan kiri tidak kelihatan. Artinya sedekah sembunyi dan ada yang tahu. Zaman sekarang sedekah 250.000 aja diumumin sama hakim. Haji sekian dan pahalanya dihadiahkan kepada si fulan. Saya kasih tahu ya, setiap masjid ada kotak amal, tuh kotak amal kasih uang hadiahkan pahala dan ibu bapak selesai. Gak usah langsung ditakdir diumumin. Memang kalau pakai mikrofon Allah ada dengar. Jadi kadang-kadang kalau mau Jumatan ngumumin satu-satu sedekah, jangan hadirin. Orang sedekah itu sembunyiin, jangan ada yang tahu, apalagi sampai diumumin. Saya pernah diundang di satu tempat di Sulawesi. Saya perjalanan agak jauh dari bandara. Sholat di masjid itu ada bekas karpet, tapi ada karpetnya. Saya tanya, Lurus, ini karpetnya mana? Pak Ustaz, kemarin ada karpetnya. Terus sama yang kasih dari minta lagi. Loh kenapa? Kalau yang gubernur gagal gak ada permintaan. Ini sedekahnya karena Allah. Sedekahnya yang sembunyi, tak ada yang tahu. Sedekah pulsa, kalau masuk di pulsa, tidak tahu siapa. Loh kok ada pulsa? Ada yang tahu, itu sudah tahu. Kata Rasulullah SAW, sedekah kusir, tutfiru Allah. Sedekah sembunyi bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih tahu ceritanya. Ada orang namanya Samiri, musuhnya Nabi Musa. Samiri ini musuhnya Nabi Musa. Samiri itu kurang ajar. Nabi Musa ketika ingin berkhidmat sama Allah, ibadah dididik rakyatnya kepada Nabi Harun. Samiri melihat kesempatan Nabi Musa tidak ada, dia berhala baru yang bisa ngomong. Dalam riwayat dimasuki anaknya bro. Jadi yang namanya berhala emas ini bisa ngomong. Karena itu banyak orang yang akhirnya murtad kembali lagi ke agamanya menyembah berhala. Nabi Musa balik, dilihat orang banyak yang murtad kaget. Harun, kenapa orang pada kayak gini? Jawabannya, Samiri wahai Nabi Musa, dia yang menyebabkan orang murtad. Dia buat angel itu berhala, anak sapi, bisa ngomong dari emas. Gara-gara itu mereka menyembah berhala lagi. Maka marah Nabi Musa lapor kepada Allah, ya Rabb, alaika bisamiri, siksalah Samiri ya Allah. Kata Allah, nanti di akhirat jangan pakai saya masuk ke neraka. Tapi di dunia, maaf, saya nggak bisa mengisahnya, saya nggak mau mengisahnya. Ditanya, tuh, kenapa ya Rob? Karena Samiri walaupun bejat, tapi dia dermawan. Dia kalau malam suka bantu para janda-janda miskin, anak fakir miskin, dan tidak ada yang tahu. Karena kedermawanan Samiri lah, aku tak bisa marah sama dia. Subhanallah hadirin, udah bejatnya orang diri orang murtad, tapi Allah gak marah dengannya. Kenapa? Karena masih senang sholat Allah sembunyi. Maka itu sedekah itu sembunyi. Jangan sedekah diumumin di media sosial. Sedekah diumumin ke orang, gak usah. Kanan sedekah, kanan kiri nggak tahu. Ini namanya mubalah. Artinya sedekah
Saudara di masjid, apalagi Masya Allah, sedekah yang disembunyikan itu sedekah yang banyak. Kalau sedikit tak perlu disembunyikan karena tak mungkin ada ujian. Saya heran kalau Jumatan, Masya Allah ini, orang amal itu lewat kalau udah Jumatan. Kalau yang bawa 100.000 merah-merah tutup supaya nggak hilang. Betul. Tapi kalau cuma 1.000, 2.000 bukan aja hadirin apa-apa. Buat apa sampai menuju juga. Ini subhanallah, orang sekarang ini sedekahnya dikit tapi minta dipuji. Ada yang namanya kotak amal lewat nasi uang ditutup, temunya sebelahnya subhanallah tumben sedekah. Alhamdulillah. Terus tanya, kenapa surga? Sedekah 5.000 di surga. Kemudian kata Allah, ini malaikat kalau dengar bahaya. Kata malaikat, mas, Anda tahu kehubungan antara bulan Jakarta? Itu masuknya 50.000 di situ yang monyet. Lihat monyet 50.000. Anda mau surga pada 5.000. Maka kata malaikat, tak ada surga, tak ada bidadari. Yang ada mungkin silakan balik kawin. Sedekah yang mampu kita lakukan kita tutup, jangan ada yang tahu. Berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian yang selanjutnya, rajulun da'athu imra'atun daman sabrin wa jamal. Qala inni akhafullah. Hadirin, Anda mudah-mudahan dengarkan ini. Nanti yang mendapatkan naungan dari naungan kecuali naungan Allah adalah mereka para pemuda yang diajak berbuat tidak baik, menolak takut sama Allah. Rajulun, laki-laki, dan abhul imra'atun, diajak cewek, diajak perempuan untuk berbuat maksiat. Di WA, ayo malam lakukan yuk. Sepeda motor sama-sama bareng-bareng. Ayo nonton bioskop yuk. Ayo keluar makan yuk. Dalam shopping wajah malin yang ngajak cantik kaya. Kepala ini Allah tapi si laki-laki nolak. Jawabannya nggak mau, saya takut sama Allah. Orang kayak gini ada nggak ada? Kalau yang ngajak jelek baru ini Allah. Yang ngajak jelek, ya saya takut sama Allah. Tapi kalau yang ngajak udah cantik kaya, yang ada pasti dalilnya lain. Mubadir adalah temannya setan. Siapa yang mau menolak kalau perempuan cantik kaya kemudian ngajak kita? Tapi ini laki-laki menolak. Di Mesir itu pernah ada riwayat hadirin, namanya Sabun al-Rizki, pemuda al-Rizki. Ini riwayat masih baru, berapa puluh tahun yang lalu. Saya dengar dari guru saya Habib Salim Syafii. Di Mesir itu ada satu tukang yang ganteng, tukang yang sangat tampan wajahnya. Ada seorang wanita yang menginginkannya, pura-pura panggil tukang itu pas rumahnya kosong. Kemudian ketika tukang berdiri rumah, dia tutup rumahnya semua. Perempuan tadi berkata kepada tukang tersebut, tukang, layani saya, atau kalau tidak, saya akan teriak saya diperkosa. Bingung kan? Astagfirullahaladzim. Kalau saya turutin, dosa. Saya tak turutin, saya digebuki orang sekampung, dibilang memperkosa. Kalau kita gimana? Nggak dipaksa aja, ini nggak boleh dipaksa. Akhirnya si pemuda berkata, oke, saya turutin, tapi syaratnya satu. Saya mau ke kamar mandi sebentar, mau mandi, karena saya jadi tukang masih kotor. Kalau udah seger, bau mandi, kamu mau apa? Begini. Pilih, setuju. Gas. Masuk ke kamar mandi. Apa yang dilakukan pemuda tersebut? Pemuda tersebut maaf diadu buang air besar, terus gak disiram.
diambil kotorannya, diolesi, diluluh badannya. Kemudian keluar dari kamar mandi berkata, kamu mau sama saya sekarang? Keluar, baunya nggak enak. Terus berangkat kalau baunya kayak gitu sampai mau nanti. Maka diusir pemuda tersebut. Bayangin, pakai ulur, herbal, hangat-hangat dari pabrik. Gak bahagianya, diusir pulang. Ketika pulang mau masuk rumah, orang sekampung bingung bau apa dia dari umum melewati. Akhirnya dia mandi sampai rumah menangis, dia sholat, taubat, kemudian dia tidur berjumpa Rasulullah dalam tidurnya. Ketika berjumpa Nabi dalam tidurnya, dia mengeluh kepada Rasulullah, fitnah yang besar aku hadapi baru saja ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, tapi aku bangga kepadamu wahai anakku. Kau takut kepada Allah, tidak kau lakukan apa yang kau lakukan. Tapi bau badan saya enak, kata Rasulullah sini. Dipeluk dalam mimpi tersebut oleh Rasulullah, diusap badannya. Subhanallah, bangun dari tidur, badannya wangi. Seorang iblis yang hampir tak pernah hilang karena bekas usapan tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau pemuda takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya juga perlu begitu. Kalau diajak bawa keluar, dirayu, ini Allah, saya nggak mau. Ada pernikahan resmi, saya mau. Nggak ada nikah halal, saya nggak mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka yang tidak tahu dan tidak tahu yang dicontohkan Allah. Bu, ini anak-anak perempuan ibu. Jangan gampang dibawa cowok keluar. Kalau anak ibu berharga, yang keluar kecuali hal. Ini anak sekarang perempuan, Masya Allah sendiri. Diajak sana pergi berangkat, diajak sini pergi berangkat. Hei, Anda tahu handphone? Handphone itu ada yang mahal, ada yang puluhan juta. Ada handphone yang murah 200.000. Bedanya yang puluhan juta dikasih casing. Casingnya jutaan kadang-kadang. Kenapa? Karena handphone yang mahal. Makanya cewek kalau pakai jiwa dijaga, subhanallah, handphone yang mahal. Kalau mau dipinjam orang dilihatin terus aku dibawa lagi. Karena handphone mahal. Handphone mahal dipinjam orang dilihatin takut bawa lagi. Takut anaknya kotor. Karena handphone mahal. Coba kalau handphone yang 200.000-an, subhanallah, karena casingnya. Makanya anak piano, anak kita kalau udah nggak ditutup auratnya itu handphone 200.000-an. Sudah gitu dibawa ke sana dibiarin, dibawa ke sini dibiarin, persis sudah kayak hal barang yang diambil. Enggak. Maka itu ingat, pemuda-pemudi jangan pacaran, pemuda-pemudi jangan maksiat kepada Allah. Khususnya malam ini saya ingatin, jangan izinkan anak pergi dengan lawan jenisnya, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, warajulun tamarallahu khaliyan faqad ainah. Orang yang di tengah malam nangis sama Allah, berdoa takut sama Allah, ingat dosanya, kemudian menangis, maka tangisan itu adalah sebab dia dapat naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti malam satu macam, udah nggak usah tunggu rapi, nggak usah tunggu kenasan, tunggu nanti malam maghrib ini malam satu macam kita sama Allah, agar insya Allah hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pemimpin kita khususnya betul-betul disehatkan dan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan pemimpin yang adil. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, nangis malam. Kita kehilangan barang kita nangis, tapi kita kehilangan Allah kita nangis. Kita kehilangan kesempatan di dunia kita nangis. Kita nggak dapat tempat di hati Rasulullah, kita nggak pernah nangis kepada Allah. Kita cinta dunia, kita lupa akhirat.
Karena itu tiap malam gunakan waktu untuk bersendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, "Kadzab anilda'a mahabbati fa idza janna lail na'ani." Bohong orang yang bilang cinta kepadaku, tapi kalau malam aku tinggal tidur, tak pernah belajar kepada, tak pernah nangis kepadaku. Bohong kalau mengaku cinta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaisa kullu habibin yuhibbu an yahdua bi habibi. Bukankah kekasih itu selalu ingin berduaan dengan kekasihnya? Kalau berduaan sama Allah, gak ada amal ibadah yang sunnah seperti qiyamul lail, bangun malam sama Allah. Nah kita ini gak pernah bangun malam, kecuali kalau Piala Dunia istiqomah kita bangun malam. Kita gak pernah bangun malam. Saya pernah diundang maulid, hebat. Maulid di Batam, saya pernah diundang di Batam maulid. Saya ingat 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Dan undangan itu pertama dan terakhir buat saya. Kenapa? Maulid Nabi yang ini, saya biasa ceramah jam 8, jam 9 malam. Ini ceramah jam 2, setengah 3 malam. Karena orang-orang sana ada satu pondok pesantren, kalau buat maulid itu Ma'alul Qiyam sholawatnya jam 2 malam, jam setengah 3 itu berdiri Ma'alul Qiyam, jam 3 ceramah sampai jam 4. Kemudian saya tanya, Kak, gak ada waktu lahir maulid. Saya ini udah sekitar jam 8 di hotel, sama Ma'alul Qiyam, maaf Habib dijemput jam 2. Kaget saya belum pernah setuju jadi setelah ceramah jam 2 malam. Ini undangan ceramah apa ngerampok ini. Akhirnya ya udah, saya sudah sampai di sana, mau apa lagi? Jam 2 saya dijemput, setengah 3 Qiyam, jam 3 ceramah. Setelah ceramah sampai jam 4, kemudian saya tanya Ustaz, gak ada waktu lain ya Ustaz? Maaf Habib, kami sengaja oleh di saat Nabi dilahirkan. Nabi Muhammad itu lahirnya jam setengah 3 malam, subuh belum subuh. Makanya saya waktu Ma'alul Qiyam bangun menyambut Rasulullah hadir di saat lahirnya Rasulullah. Orang bilang saya gila, maaf Habib, saya gak gila. Yang gila itu yang bangun jam 3 malam lihat Manchester United dan Arsenal. Lihat bola jam 3 bangun hadirin. Yang model gak pernah, baca Quran gak pernah. Masya Allah ibu-ibu juga begitu. Majelis kadang gak kuat, tapi kalau lihat film India 3 jam kuat hadirin. Asam Allah berlaku juga. Bapak-bapak lihat bola 2 kali 45 menit kuat, tapi kadang-kadang pengajian Masya Allah kuat. Kalau ibu-ibu lihat film India, Masya Allah bayang-bayang, apalagi yang main sahdukan, radhiyallahu anhu, istimewa. Dari malam bangun sama Allah, munajat sama Allah, di tengah malam sebelum subuh, orang yang bangun malam nangis sama Allah, diberi naum yang janji Allah, nanti di hari ini ada naum yang kecuali naum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo hadirin, bangun malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita diajarin, yang bisa tiap malam seminggu sekali. Yang penting bangun malam belajar kepada Allah. Malam ini kita nggak disunahkan bangun malam untuk memeriahkan, tapi nangis. Saya bilang sama orang yang memperingati tahun baru ini bilang, inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jalannya waktu diciptakan langit dan bumi, jalannya waktu peringatan. Hadis ini 2024 itu begitu jam 12 2025 kontrak nyawa kita berkurang. Dapat nyawa berkurang dibahagiakan, nyawa berkurang disolakin, diiringan iringan. Begitu jam 12, Masya Allah, sudah lagi mati itu. Ini mau mati, umur berkurang, kenapa hadirin? Kok diperingati saya heran. Makanya kalau sudah jam 12 atau mau berpindah waktu, kita pakai zikir sama Allah, munajat sama Allah. Ini berarti kontrak umur saya berkurang. Semoga diberi kesehatan tahun yang akan datang, panjang umur, selamat
bikin tandingan. Kalau sudah malam tahun baru daripada mereka jalan ke tempat-tempat, ini mereka ini hotel-hotel, restoran, buang aja semua. Kalau kita buang acara juga, kemakan orang-orang ini ke mereka. Oh, mereka bikin disco, mereka bikin dangdut, mereka bikin, saya bikin majelis sholat Nabi Muhammad. Begitu hari ini. Ini sudah bikin sholat, majelis bikin, kadang-kadang juga masih ada yang komen. Tapi tak pernah ngajak terjadikan malam taubat. Tak haula wa la quwwata illa billah. Ini namanya PJMM, Persatuan Jemaah Mahkamah. Saya heran sama pemerintah. Kalau tak dilakukan lagi nggak hadirin. Kita disuruh Nabi setiap malam dia, setiap malam sholawat kepada Nabi Muhammad. Daripada anak-anak kita, saya masih ingat, saya tinggal di Malang. Ketika usia saya masih SMP, ayah saya ini kalau tahun baru takut. Karena sudah jam 1, jam 2, sampai jam 3, itu orang pada jatuh di jalanan, mabuk semua. Dan kawan-kawan, akhirnya orang tua saya tiap malam tahun baru saya diberikan tiket bioskop. Bioskop all yang dulu. Masuk jam 9, keluar jam 2. Supaya saya tak kemana-mana, saya dimasukin bioskop takut. Karena di luar tak ada kawan. Horror di jalan-jalan. Perzinahan dilakukan. Subhanallah. Setiap dijaga seperti itu. Tapi jalan sekarang sudah berubah. Malam sekarang tiap malam tahun baru majelis puluhan ribu yang ada. Kalau zaman saya ya Allah ada majelis seperti itu, kenapa ini? Ngapain saya ke bioskop? Mending saya ke majelis-majelisan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan tahu setiap ilmu. Ini adalah hal baru. Bukan memeriahkan tahun baru, akan tetapi namanya seduh barakah, memberikan wasilah kepada orang untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Bapak Haris selaku Gubernur Jambi. Ketika beliau mengadakan majelis ini majelis dakwah ya Allah. Selain bikin dakwah, saya tahu ini Pak Gubernur minta banyak supaya saya kasih masukan agar sampai ada kita yang hati-hati malam ini jangan maksiat sama Allah. Malam ini isi dengan kebaikan sama Allah, jangan pakai sama Allah. Umur kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi besok kita meninggal dunia. Maka ayo dengan berbidangnya hari pikir muhasabah, umur semakin bertambah, ajal semakin dekat, berbuatlah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga malam nanti ini dihujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjaga anak-anak kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada panitia saya ucapkan ribuan terima kasih. Akhir hasil al-falah dan segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya meminta beribu-ribu maaf untuk izin undur diri, karena insya Allah setelah ini saya langsung balik, karena insya Allah juga hadir majelis tahun baru di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yustarika bi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami nanti di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, panjangkan umur kami masuk bulan Ramadan ya Allah. Rajab syahrullah, Rajab bulan ya Allah. Sya'ban
Allah. Jangan keluarkan kami kecuali dosa-dosa kami kau ampuni ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari majelis ini kecuali hati kami kau bersihkan ya Allah. Niat kami kau luruskan ya Allah. Allahumma ya Allah, kau sang penjaga, khairul hifdz wa arhamur rahimin. Jagalah diri kami, anak-anak kami ya Allah. Anak turun kami senantiasa Islam dan iman, taat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah. Berkahi anak-anak istri kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jaga anak-anak kami ya Allah dari fitnatul zaman. Jaga anak kami dari minuman keras, dari narkoba, dari pergaulan bebas ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami menitipkan mereka ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Apabila kau tolak kami di tempat kuliah ini, di tempat mana lagi kami berharap ya Allah. Apabila kami memohon kepadamu, kau tolak, kepada siapa kami memohon ya Allah. Engkaulah dan yang rahmat kepada kami, rahmat ya Allah. Kasihi kami ya Allah. Kami hamba miskin yang menulis kepadamu ya Allah. Berikan apa yang kami harapkan ya Allah. Kabulkan hajat kami, hajat dunia bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Mudahkan urusan dunia kami, ampuni kami dan dosa-dosa kami nanti di akhirat ya Allah. Berikan husnul khatimah ya Allah. Berikan husnul khatimah untuk kematian kami ya Allah. Orang tua kami dan anak-anak kami, apabila nanti kau bangkitkan kami bersama Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan bersama Rasulullah, masuk ke surga bersama Nabi Muhammad.